Oke, berikutnya saya jelaskan tentang panel utama untuk mesin-mesin dalam proses pengelasan. Yang pertama harus kita lihat adalah ini adalah inisial untuk nama panelnya di setiap lab. Jadi pastikan kalau kalian akan mengelas di lab pengelasan, maka panel yang akan diaktifkan adalah panel untuk welding. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah safety sign seperti ini. Jadi perhatikan bahwa panel ini berbahaya karena bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Jadi pastikan hanya orang yang diberi wewenang yang boleh membuka panel ini. Setiap panel dilengkapi dengan kunci yang nanti akan diberikan oleh instruktur yang bersangkutan kepada mahasiswa yang memang mempunyai otoritas praktek di lab tersebut. Seperti kita lihat, ini adalah bagian dalam dari panel utama lab pengelasan. Perhatikan di sini, yang ini adalah saklar utama panel ini. Jadi setiap akan memulai pengelasan, maka panel ini dalam posisi on. Berikutnya ini adalah saklar-saklar distribusi untuk beberapa mesin di lab pengelasan. Jadi bisa diperhatikan di sini sudah ada inisial setiap saklar ini sesuai dengan nomor mesin. Jadi pastikan kalian ketika akan menggunakan mesin las yang dipakai, pastikan panel yang diaktifkan sesuai dengan nomornya. Sekarang kita akan menyalakan mesin las yang akan kita awali dengan menyalakan panel utama ini. Berikutnya kita akan memilih mesin-mesin yang akan kita nyalakan. Perhatikan nomor yang tertera di sini. Misalnya kita akan menggunakan mesin nomor 13, maka saklar ini yang akan kita nyalakan. Berikutnya saya jelaskan mesin yang akan kita gunakan untuk proses pengelasan. Mesin yang kita gunakan adalah mereknya OTC, kemudian tipenya adalah Akutik 300P. Ketika tadi kita menyalakan panel utama, maka bukti bahwa mesin ini sudah terhubung dengan power, maka lampu mainline ini akan menyala. Setelah lampu mainline menyala, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap tombol di mesin ini. Ini adalah tombol control power, di mana ada dua fungsi, off, on. Jika mesin ini akan dinyalakan, maka posisikan tombol ini ke posisi on. Berikutnya adalah tuas pemilih untuk polaritas. Di sini ada dua, ada DC dan AC. Dalam pengelasan GTAW sebetulnya lebih jelas di sini untuk pemilihan material. Jadi ketika kita menggunakan polaritas AC, maka ini digunakan untuk mengelas dengan material aluminium, sementara untuk DC adalah stainless steel. Untuk pengelasan SMAW ada tambahan, ketika kita menggunakan polaritas DC, maka ada dua pilihan kembali, yaitu bisa polaritas DC positif atau DC negatif. Penjelasan lebih detail terkait tersebut bisa kalian lihat lagi dalam teori. Jika kita memilih polaritas DC, maka di sini juga kita bisa memilih dua kategori untuk DC tersebut, yaitu bisa DC positif, DC negatif. Bagaimana cara memindahkannya? Nah, ketika kita memindahkan ke DC positif atau negatif, pastikan posisi control power dalam posisi off dan mainline mati. Artinya panel di distribusi panel sudah kita matikan. Kemudian ini kita buka, kita lepas, kemudian yang kita tukar. Berikutnya adalah tombol untuk memilih jenis pengelasan. Dalam tipe mesin ini ada tiga yang bisa kita pilih. Yang pertama stick, artinya tombol ini kita gunakan untuk proses pengelasan SMAW atau sheet metal arc welding. Kemudian yang kedua TIG atau GTAW atau tungsten inert gas. Nah, ini ada satu lagi pilihan yang sebetulnya masuk dalam kategori TIG, yaitu bisa kita juga pakai metode TIG spot. Tombol berikutnya adalah welding atau base current. Fungsi dari tombol ini adalah untuk mengatur besaran arus yang akan kita gunakan dalam proses pengelasan, di mana arus pengelasan sesuai dengan diameter elektroda, ketebalan material, jenis material, jenis sambungan pengelasan. Pengaturan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan
remote. Terima kasih sudah menonton video di segmen ini. Sampai bertemu kembali di segmen berikutnya.